Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wail dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya, yaitu analisis algoritma. Untuk mohon maaf ya, di sini saya pakai HP untuk rekam dan suaranya ini karena di laptop saya itu gak bisa. Mohon maaf ya, Pak. Oke, lanjut kita ke bab penduluan, yaitu latar belakang ya. Di sini membahas tentang algoritma BFS, termasuk dalam algoritma graph. Pada zaman sekarang, banyak sistem komputer menggunakan konsep jaringan ya, atau hubungan antar data. Misalnya seperti media sosial, Google Maps, jaringan internet, hingga sistem rekomendasi. Semua hubungan tersebut dapat dimodelkan menggunakan graph. Graph sendiri adalah kumpulan node atau titik yang saling terhubung oleh edge atau garis. Karena data dalam graph saling terhubung, maka dibutuhkan algoritma untuk menelusuri hubungan tersebut dengan efisien. Salah satu algoritma yang paling dasar dan penting dalam BFS. BFS bekerja dengan cara menelusuri node secara bertahap atau per level. Jadi, node yang paling dekat dari titik awal akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum menuju node yang lebih jauh. Karena itu, BFS sangat cocok digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tak berbobot. Nah, tujuan dari laporan ini yaitu memahami cara bekerja BFS, mengimplementasikan BFS menggunakan Python, menganalisis kompleksitas algoritma, dan menerapkan BFS pada studi kasus jaringan kota. Lanjut ke bab 2, yaitu dasar teori ya. Pada bab ini dijelaskan teori dasar yang digunakan dalam laporan. Pertama, yaitu tentang graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari vertex atau node dan edge atau hubungan antar node. Contohnya, kalau di media sosial, user dianggap sebagai node dan hubungan pertemanan dianggap sebagai edge. Graph memiliki berbagai jenis. Ya, pertama ya, graph tidak berarah, yaitu hubungan dua arah. Contohnya jalan raya atau pertemanan Facebook. Yang kedua itu graph berarah, yaitu hubungan satu arah. Contohnya itu following Instagram atau Twitter gitu. Lalu ada graph berbobot dan tidak berbobot. Nah, graph berbobot itu memiliki nilai seperti jarak atau biaya, sedangkan graph tidak berbobot tidak memiliki nilai. Selanjutnya adalah representasi graph. Representasi graph itu disimpan dengan dua cara, yaitu adjacency matrix dan adjacency list. Adjacency matrix berbentuk tabel matriks, sedangkan adjacency list menyimpan daftar tetangga tiap node. Pada BFS biasanya digunakan adjacency list karena lebih hemat memori. Selanjutnya, teori tentang BFS. BFS atau Bird First Search adalah algoritma penelusuran graf yang bekerja secara level per level menggunakan queue atau antrean. Queue menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out. Artinya data yang masuk duluan akan diproses duluan. Di bab ini juga dijelaskan pseudokode BFS. Pseudokode BFS itu gambaran langkah algoritma sebelum dibuat menjadi pemrograman. Langkah-langkah BFS membuat kui, memasukkan node awal, menandai node yang sudah dikunjungi, lalu melakukan perulangan sampai kui kosong. Terakhir dijelaskan struktur data queue sangat penting dalam BFS karena mengatur urutan node yang diproses. Dalam Python digunakan dequeue dari collection karena lebih cepat dan efisien.
Lanjut ke bab 3 yaitu studi kasus. Pada bab ini digunakan studi kasus jaringan kota yaitu kota ini terdapat 6 kota yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, untuk hubungan antar kota itu dari A hubung ke B dan C. Terus dari B berhubung ke D dan E. Dari C terhubung ke F. Dan dari E terhubung ke F. Tujuan studi kasus ini adalah menelusuri semua kota mulai dari A dan mencari jalur terpendek menuju kota lain. Graf yang digunakan adalah graf tidak berarah. Artinya, hubungan antar kota bisa dilewati dua arah. Misalnya, jika A terhubung ke B, maka B juga terhubung ke A. Di bab ini juga ada visualisasi graf menggunakan ASCII. Visualisasi tersebut menunjukkan hubungan antar node agar lebih mudah dipahami. Dari gambar terlihat bahwa A berada di level pertama, B dan C di level kedua, lalu D, E, dan F berada di level ketiga. Lanjut ke bab 4, yaitu pembahasan. Pada bab ini dijelaskan proses BFS langkah demi langkah. Node awal adalah A. Pertama A dimasukkan ke QUI, kemudian A diproses dan ditemukan node B dan C. Maka QUI menjadi B dan C. Selanjutnya B diproses. Dari B ditemukan D dan E. QUI menjadi C, D, E. Lalu C diproses, dari C ditemukan F, QUI menjadi D, E, F. Kemudian D diproses tetapi tidak ada node baru. Lalu E diproses. E sebenarnya terhubung ke F, tetapi F sudah dikunjungi sebelumnya, jadi tidak termasuk lagi. Setelah QUI kosong, BFS selesai. Urutan kunjungannya A, B, C, D, E, F. Bab ini juga menjelaskan jalur terpendek karena BFS memproses node berdasarkan level. Maka jalur pertama yang ditemukan adalah jalur paling pendek. Contohnya A ke D, A, B, D gitu. A ke F yaitu A, C, F. Keduanya memiliki jarak 2 langkah. Selanjutnya adalah analisis kompleksitas. Kompleksitas waktu BFS adalah O dalam kurung V plus E, artinya dikarenakan BFS menyimpan node di QUI. Nah, di bab ini juga dibandingkan BFS dengan DFS. Kalau BFS itu kan menggunakan QUI menelusuri per level, cocok untuk shortest path. Beda kalau DFS. Kalau DFS itu menggunakan stack atau rekursi, menelusuri sedalam mungkin, cocok untuk topological sort atau deteksi siklus. Nah, lanjut ke bab 5 yaitu implementasi pemrograman. Pada bab ini dijelaskan implementasi BFS menggunakan Python ya. Program ini dibuat menggunakan Python 3 atau Python 3 dan menggunakan DQ. Fungsi utama program adalah melakukan penelusuran BFS, menyimpan node yang sudah dikunjungi, mencatat level atau jarak, dan menyimpan parent node. Variabel penting dalam program yaitu visited, itu menyimpan node yang sudah dikunjungi. QUI adalah antrian BFS, sedangkan level map menyimpan jarak tiap node dari node awal. Sedangkan parent map menyimpan asal node agar jalur bisa direkonstruksi. Saat program dijalankan, output menunjukkan urutan kunjungan node, level tiap node,
dan jalur terpendek. Nah, output akhirnya A, B, C, D, F itu berurutan. Program juga berhasil menampilkan jarak tiap node dari A. Nah, kita lanjut ke bab 6 yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari laporan ini adalah BFS merupakan algoritma penelusuran graf yang bekerja secara level per level menggunakan queue. BFS itu sangat cocok digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Pada studi kasus jaringan kota, BFS itu berhasil menelusuri semua node, menemukan urutan kunjungan, dan menentukan jalur terpendek dari node awal. Untuk kelebihan BFS itu ada di pada dapat menemukan shortest path, sistematis, mudah diimplementasikan, dan cocok untuk pencarian level. Kalau kekurangan BFS itu terdapat dari ini, dapat menemukan shortest path, sistematis. Itu salah guys. Itu mah kelebihan. Kalau kekurangan atau keterbatasan gitu, membutuhkan memori lebih besar, kurang efisien untuk graf yang sangat besar, dan tidak cocok untuk graf berbobot. BFS itu banyak digunakan di dunia nyata seperti GPS, media sosial, web crawling, jaringan komputer, dan AI game. Melakukan proyek ini dapat dipahami bahwa algoritma yang terlihat teori ternyata sangat berguna dalam kehidupan nyata dan dunia teknologi modern. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada yang salah atau kelebihan kata, kekurangan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.